Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yumna Rizky dengan NIM 2307109 dari kelas 1A Prodi PGSD. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai landasan ilmiah dan teknologi pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Primanita Soliha Rosmana MPD. Di sini saya ingin menerangkan beberapa topik. Yang pertama ada pengertian landasan ilmiah pendidikan, yang kedua ada sejarah pendidikan landasan ilmiah, yang ketiga ada landasan ilmiah pendidikan, yang keempat ada komponen-komponen dalam teknologi pendidikan, dan yang kelima ada prinsip-prinsip utama landasan pendidikan, keenam ada hubungan antara pendidikan dan iptek, yang ketujuh ada teknologi landasan pendidikan ilmiah serta bidangnya, yang kedelapan ada perkembangan individu dan implikasi terhadap pendidikan. Yang kesembilan ada faktor pengaruh perkembangan individu dan implikasinya. Yang kesepuluh dan terakhir yaitu ada peran pendidik, kasus, dan penyelesaiannya. Yang pertama ada pengertian landasan ilmiah. Landasan ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi pendidikan yang bersumber dari hasil studi disiplin, ilmu tertentu yang dijadikan tolak berpikir dan bertindak dalam rangka pendidikan. Sejarah pendidikan landasan ilmiah. Umumnya, mengenai sejarah perkembangan pendidikan ilmiah itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pendidikan di zaman kuno. Pendidikan ilmiah pertama kali berkembang di peradaban kuno, seperti Mesir, Yunani, dan Romawi. Di Yunani, para filsuf seperti Plato dan Aristoteles memainkan peran penting dalam pengembangan pendidikan ilmiah dan filsafat. Kebijakan pendidikan di peradaban Romawi juga menekankan pentingnya pendidikan ilmiah. Pendidikan di abad pertengahan. Pendidikan ilmiah mengalami penurunan selama abad pertengahan Eropa dengan dominasi pendidikan agama dan filsafat skolastik. Madrasah dan Universitas Islam pun menjadi pusat pembelajaran ilmiah di Timur Tengah. Renaissance dan perkembangan ilmiah. Pada abad ke-15 dan 16, melihat munculnya Renaissance yang memunculkan minat baru dalam ilmu pengetahuan, seni, dan pendidikan, perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan revolusi ilmiah pada abad ke-17 dan 18, seperti penemuan teleskop Galileo dan karya ilmiah Newton, mempengaruhi pendidikan ilmiah. Pendekatan ilmiah modern. Pada abad ke-19 dan 20, menyaksikan perkembangan pendidikan ilmiah modern dengan penekanan pada metode ilmiah, laboratorium, dan penelitian. Universitas-universitas modern dan program pendidikan ilmiah formal berkembang sangat pesat pada waktu itu. Pendidikan ilmiah kontemporer. Pada abad ke-20 dan 21, menyaksikan ekspansi pendidikan ilmiah di seluruh dunia. Revolusi teknologi informasi telah mengubah cara pendidikan ilmiah diakses dan disampaikan. Fungsi landasan ilmiah pendidikan. Di dalam landasan ilmiah pendidikan terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, ada meningkatkan produktivitas pendidikan dengan baik. Yang kedua, ada penyajian pendidikan lebih luas dan merata. Yang ketiga, ada menghindari kesalahan konseptual yang dapat merugikan praktek pendidikan. Dan yang terakhir, ada mengefisien dan mengefektifkan cara-cara pendidikan sesuai dengan landasan yang dipilihnya. Selain fungsi, ada pula manfaat pendidikan berlandasan ilmiah. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari pendidikan berlandasan ilmiah. Pengembangan kemampuan berpikir kritis. Pendidikan ilmiah membantu individu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk menganalisis informasi, mengidentifikasi masalah, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan berdasarkan bukti dan logika. Kemampuan ini sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai bidang pekerjaan. Kemampuan problem solving. Pendidikan ilmiah mengajarkan individu bagaimana memecahkan masalah dengan pendekatan sistematis dan metode ilmiah. Ini memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan kompleks dalam berbagai aspek kehidupan dan pekerjaan hingga kehidupan pribadi. Peningkatan literasi ilmiah
Pendidikan ilmiah membantu meningkatkan literasi ilmiah individu yang membuat mereka dan mampu memahami dan menafsirkan informasi ilmiah yang tersedia di media dan sumber-sumber informasi lainnya. Literasi ilmiah juga membantu individu membuat keputusan informasional yang lebih baik. Kemampuan penelitian. Pendidikan berlandasan ilmiah mengajarkan individu untuk merancang dan melaksanakan penelitian, mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan kemampuan ini berguna dalam berbagai konteks, termasuk dunia kerja, penelitian ilmiah, dan pemecahan masalah sehari-hari. Peningkatan kreativitas. Pendidikan ilmiah mendorong kreativitas dengan memungkinkan individu untuk menggali ide-ide baru dan menjalani eksperimen. Ini dapat menghasilkan inovasi dalam berbagai bidang, termasuk teknologi, seni, dan ilmu sosial. Ada pula kemampuan dalam masyarakat. Individu yang mendapatkan pendidikan ilmiah yang baik seringkali menjadi pemimpin dalam masyarakat. Mereka mungkin terlibat dalam pengambilan keputusan berbasis bukti, memimpin proyek-proyek yang berorientasi pada penelitian, dan berperan aktif dalam membangun komunitas. Kontribusi pada kemajuan ilmiah dan teknologi. Pendidikan ilmiah menghasilkan ilmuwan, peneliti, dan profesional yang dapat memberikan kontribusi signifikan pada kemajuan ilmiah dan teknologi. Mereka dapat membantu memecahkan tantangan global dan partisipasi dalam penemuan baru yang bermanfaat bagi manusia. Dan ada pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta. Pendidikan ilmiah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia alam dan alam semesta, membantu individu menghargai keindahan, kompleksitas, dan keajaiban alam. Peningkatan kesadaran lingkungan. Pendidikan ilmiah seringkali menyertakan kesadaran lingkungan yang dapat membantu individu menjadi lebih peduli terhadap perlindungan lingkungan dan berkontribusi pada upaya pelestarian alam. Perkembangan karir yang sukses. Pendidikan berlandasan ilmiah dapat membuka pintu untuk berbagai peluang karir di berbagai sektor, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, kedokteran, pendidikan, dan bisnis. Dengan semua manfaat ini, pendidikan berlandasan ilmiah memainkan peran penting dalam membentuk individu yang lebih berpengetahuan, terampil, dan bertanggung jawab dalam masyarakat dan dalam menghadapi tantangan kompleks yang dihadapi dunia saat ini. Komponen-komponen dalam teknologi pendidikan. Komponen-komponen dalam teknologi pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada ontologi. Ontologi yaitu adanya objek penalaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diamati dan diuji. Yang kedua ada aksiologi. Aksiologi yaitu adanya nilai kegunaan bagi kepentingan dan kesejahteraan lahir dan batin. Yang terakhir ada epistemologi. Epistemologi yaitu adanya cara untuk menelaah objek tersebut dengan metode ilmiah. Salah satu misi pendidikan adalah membekali peserta didik agar dapat mengembangkan iptek. Kemampuan dalam bidang iptek menyangkut kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan rekayasa. Prinsip-prinsip utama dalam pendidikan berlandasan ilmiah. Prinsip-prinsip utama dalam pendidikan berlandasan ilmiah melibatkan keputusan didasarkan pada bukti dan data yang valid. Yang kedua, ada pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memperhatikan kebutuhan individu. Yang ketiga, ada penggunaan penelitian ilmiah untuk mengidentifikasi praktik pengajaran yang efektif. Dan yang keempat, ada evaluasi berbasis data dan pengembangan berkelanjutan dalam praktik pendidikan. Dalam landasan pendidikan ilmiah terdapat pola pendekatan. Yang pertama ada isomeristik, pendekatan yang menggabungkan berbagai unsur yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang lebih bermakna. Yang kedua ada sistematik. Sistematik yaitu pendekatan yang dilakukan secara teratur dan menggunakan pola tertentu. Yang ketiga ada sistemik. Sistemik, pendekatan yang dilakukan secara menyeluruh, holistik, atau komprehensif. Hubungan antara pendidikan dan iptek.
Hubungan antara pendidikan dan iptek artinya kemajuan pendidikan diarahkan untuk kemajuan iptek. Sebaliknya, perkembangan iptek akan berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan. Asumsi-asumsi yang kiranya dapat berjalan beriringan dengan kemajuan iptek menurut Tosten Hussein 1988 adalah belajar menjadi proses seumur hidup, pendidikan tidak akan lagi putus-putus, dan yang ketiga ada pendidikan formal mempunyai arti lebih relevan dalam penerapannya. Teknologi landasan pendidikan ilmiah serta bidangnya. Menurut Lumsi Dain, yang pertama ada ilmu fisika, yang kedua ada rekayasa mekanik, optik, elektro, dan elektronik. Yang ketiga ada teknologi komunikasi dan telekomunikasi. Yang keempat ada ilmu perilaku. Yang kelima ada ilmu komunikasi. Dan yang terakhir ada ilmu ekonomi. Menurut Robert Morgan yang 1000 dan ada pula menurut Robert Morgan 1978. Yang pertama ada ilmu perilaku, yang kedua ada ilmu komunikasi, dan yang terakhir ada ilmu manajemen. Dan menurut Donald P. Ely 1983, yang pertama ada basic contribution, disiplin, komunikasi, psikologi, dan evaluasi dan manajemen. Yang kedua ada relative contribution field, psikologi persepsi, psikologi kognisi, psikologi sosial, media, sistem, dan penilaian kebutuhan. Dan menurut Barbara dan Rita 1994, yang pertama ada psikologi, kedua ada rekayasa, ketiga ada komunikasi ilmu komputer, yang keempat bisnis, dan kelima unduh sekarang, dan yang terakhir ada pendidikan. Perkembangan individu dan implikasi terhadap pendidikan. Perkembangan individu adalah pola perubahan dinamis yang dimulai sejak saat pembuahan dan berlangsung sepanjang hidup seseorang, sebagai konsekuensi dari pendewasaan dan pengalaman. Perkembangan individu dan implikasi terhadap pendidikan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada implikasi perkembangan biologis dan persepsual. Yang kedua ada implikasi perkembangan intelektual. Yang ketiga ada implikasi terhadap perkembangan bahasa. Yang keempat ada implikasi perkembangan kreativitas. Yang kelima ada implikasi perkembangan sosial. Yang keenam ada implikasi perkembangan moral. Dan yang terakhir ada implikasi perkembangan spiritual. Ada pula faktor pengaruh perkembangan individu dan implikasinya, yaitu terdapat beberapa implikasi. Yang pertama, ada implikasi teori faktor pengaruh perkembangan individu dan implikasinya. Faktor pengaruh perkembangan individu dan implikasinya terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, ada implikasi teori nativisme terhadap pendidikan, yaitu tidak adanya kemungkinan bagi pendidik dalam upaya mengembangkan kepribadian peserta didik. Yang kedua, ada implikasi teori empirisme terhadap pendidikan, yakni memberikan kemungkinan sepenuhnya bagi pendidik untuk dapat membentuk kepribadian peserta didik. Dan yang terakhir ada Yang ketiga, ada implikasi teori konvergensi terhadap pendidikan, yakni memberikan kemungkinan bagi pendidik untuk dapat membantu perkembangan individu sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang keempat, ada implikasi teori behaviorisme terhadap pendidikan. Hasil belajar adalah berupa perubahan tingkah laku yang dapat diobservasi. Dan yang kelima, ada implikasi teori humanisme. Adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seseorang individu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Peran pendidik, kasus, dan penyelesaiannya. Pertama, ada peran pendidik. Seorang pendidik atau guru memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses pembelajaran dan pengembangan siswa. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan, instruksi, dan dukungan kepada siswa. Dalam konteks penyelesaian masalah,
Peran pendidik mencakup yang pertama ada membimbing siswa dalam memahami masalah, yang kedua ada mendorong pemikiran kritis dan kreatif, yang ketiga ada memberikan panduan dalam mencari solusi, yang keempat menilai dan memberikan umpan balik terhadap solusi yang diajukan oleh siswa. Dan ada pula kasus. Kasus dalam konteks ini mengacu pada situasi atau permasalahan yang harus dipecahkan oleh siswa. Kasus bisa berasal dari berbagai bidang, termasuk studi kasus dalam mata pelajaran tertentu atau masalah sehari-hari yang memerlukan pemecahan. Dan yang terakhir ada penyelesaian. Ini merujuk pada proses di mana siswa atau individu mencari dan mengimplementasikan solusi untuk masalah yang dihadapi. Proses penyelesaian masalah melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi masalah, pengumpulan informasi, pengembangan solusi, dan evaluasi hasilnya. Penerapan pendidikan berlandasan ilmiah. Penerapan pendidikan berlandasan ilmiah adalah proses mengintegrasikan prinsip-prinsip ilmiah dan penelitian dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Ini melibatkan yang pertama ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum yaitu membangun kurikulum berdasarkan bukti ilmiah dan penelitian pendidikan untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dan efektif. Yang kedua ada metode pengajaran. Menggunakan metode pengajaran yang didukung oleh bukti ilmiah seperti pembelajaran aktif, berbasis masalah, atau kolaboratif. Evaluasi. Melakukan penilaian berdasarkan data dan bukti untuk mengukur pencapaian siswa secara objektif. Dan yang keempat ada penelitian pendidikan. Melakukan penelitian pendidikan untuk terus meningkatkan metode dan praktik pengajaran. Perbaikan berkelanjutan. Mengadopsi siklus perbaikan berkelanjutan dengan merespons hasil penelitian dan data untuk meningkatkan proses pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidik dengan landasan ilmiah yang kuat, sehingga pengambilan keputusan dalam pendidikan didasarkan pada bukti dan data, bukan hanya intuisi. Kesimpulan yang dapat saya ambil, yaitu landasan pendidikan ilmiah merupakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang membentuk dasar dari pendidikan yang berfokus pada pengembangan pemahaman, penelitian, dan pengembangan pengetahuan landasan pendidikan ilmiah. Menekankan pentingnya mencari pengetahuan dan pemahaman yang didasarkan pada bukti empiris, observasi, eksperimen, dan metode ilmiah. Meningkatkan produktivitas pendidikan dengan baik merupakan fungsi dari landasan ilmiah pendidikan. Berkembangnya teknologi pendidikan di era modern saat ini juga secara ilmiah harus diterapkan sedini mungkin kepada peserta didik. Dan pendidik dituntut untuk bisa mengimbangi pesatnya arus kemajuan teknologi sehingga dengan mengakomodasi dan antisipasi yang ada, membuat proses belajar dan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.